Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Siti Masturah and here I will become an interpreter of a video with the title Keep Your Goals to Yourself. The video is from TED Talks. To shorten the time, let's get it. Everyone, please think of your biggest personal goal. Semuanya silahkan pikirkan tujuan pribadi terbesar Anda. Okay, for real. You take a second, you gotta feel this to learn it. Take a few seconds and think of your personal biggest goal. Oke, serius, luangkan waktu sejenak. Anda harus merasakannya untuk mempelajarinya. Makan beberapa detik dan pikirkan tujuan terbesar pribadi Anda. Okay? Imagine deciding right now that you're going to do it. Imagine telling someone that you meet today what you're going to do. Oke, bayangkan Anda memutuskan sekarang juga bahwa Anda akan melakukannya. Bayangkan memberitahu seseorang yang Anda temui hari ini tentang apa yang akan Anda lakukan. Imagine their congratulations and their high image of you. Bayangkan ucapan selamat mereka dan betapa tingginya citra mereka terhadap Anda. Doesn't it feel good to say it out loud? Don't you feel one step closer already, like it's already becoming part of your identity? Bukankah menyenangkan mengatakannya dengan lantang? Tidakkah kamu merasa sudah selangkah lebih baik atau lebih dekat? Apakah itu sudah menjadi bagian dari identitasmu? Well, bad news. You should have kept your mouth shut. Ya, kabar buruknya seharusnya kamu diam saja. That good feeling now will make you less likely to do it. Karena perasaan baik yang Anda rasakan sekarang akan membuat Anda cenderung tidak melakukannya. The repeated psychology tests have proven that telling someone your goal makes it less likely to happen. Jadi, tes psikologi berulang telah membuktikan bahwa memberitahu tujuan Anda kepada seseorang justru mengurangi kemungkinan tercapainya tujuan tersebut. Anytime you have a goal, there are some steps that need to be done, some work that needs to be done in order to achieve it. Setiap kali Anda memiliki tujuan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Ideally, you would not be satisfied until you'd actually done the work. Idealnya, Anda tidak akan merasa puas sampai Anda benar-benar menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ada beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapainya. But when you tell someone your goal and they acknowledge it, Tetapi ketika Anda memberitahu seseorang tentang tujuan Anda dan mereka mengakui hal itu, psychologists have found that it's called a social reality. The mind is kind of tricked into feeling that it's already done. para psikolog telah menemukan bahwa hal itu disebut realitas sosial. Pikirkan seolah-olah tertipu sehingga merasa bahwa semuanya sudah selesai. And then because you've felt that satisfaction, you're less motivated to do the actual hard work necessary. Dan kemudian karena Anda telah merasakan kepuasan itu, Anda kurang termotivasi untuk melakukan kerja keras yang sebenarnya diperlukan. So this goes against the conventional wisdom that we should tell our friends our goals, right? So they hold us to it. Yeah. Jadi ini bertentangan dengan pendapat umum bahwa kita harus memberitahu teman-teman kita tentang tujuan kita kan. Jadi mereka menuntut kita untuk itu. Ya. Jadi mereka So let's look at the proof. 1926, Kurt Lewin, founder of social psychology, called this substitution. 1933, Vera Mahler found when it was acknowledged by others, it felt real in the mind. 1982, Peter Gallitzer wrote a whole book about this, and in 2009, he did some new tests that were published. Jadi mari kita lihat buktinya. Pada tahun 1926, Kurt Lewin, pendiri psikologi sosial, menyebut hal ini sebagai substitusi. Pada tahun 1933, Farhelmer menemukan bahwa ketika hal itu
akui oleh orang lain, hal itu terasa nyata dalam pikirannya. Pada tahun 1982, Peterson menulis sebuah buku lengkap tentang hal ini. Dan pada tahun 2009, ia melakukan beberapa tes baru yang kemudian Goes like this. dipublikasikan. 163 people across 4 separate tests. Begini caranya. 163 orang di 4 tes terpisah. Everyone wrote down their personal goal. Then half of them announced their commitment to this goal to the room, and half didn't. Orang menuliskan tujuan pribadi mereka. Kemudian separuh dari mereka mengumumkan komitmen mereka terhadap tujuan ini kepada seluruh ruangan dan separuh lainnya tidak. And then everyone was given 45 minutes of work that would directly lead them towards their goal, but they were told that they could stop at any time. Dan kemudian setiap orang diberi waktu 45 menit untuk bekerja. Hal itu akan secara langsung mengarahkan mereka menuju tujuan mereka. Tetapi mereka diberi tahu bahwa mereka bisa berhenti kapan saja. Now those who kept their mouth shut worked the entire 45 minutes on average, and when asked afterwards, said that they felt that they had a long way to go still to achieve their goal. Nah, mereka yang tetap diam bekerja selama 45 menit penuh rata-rata, dan ketika ditanya setelahnya mengatakan bahwa mereka merasa mereka masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan mereka. But those who had announced it quit after only 33 minutes on average, and when asked afterwards, said that they felt much closer to achieving their goal. Tetapi mereka yang mengumumkannya kemudian mengundurkan diri setelah rata-rata hanya 33 menit. Dan ketika ditanya setelahnya, mereka mengatakan bahwa mereka merasa jauh lebih dekat untuk mencapai tujuan mereka. So, if this is true, what can we do? Well, you could resist the temptation to announce your goal. You can delay the gratification that the social acknowledgement brings, and you can understand that your mind mistakes the talking for the doing. Jadi, jika ini benar, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Anda bisa menahan godaan untuk mengumumkan tujuanmu. Anda dapat menunda kepuasan yang diberikan oleh pengakuan sosial, dan Anda bisa memahami bahwa pikiran Anda keliru menganggap berbicara sebagai melakukan sesuatu. But if you do need to talk about something, you could state it in a way that gives you no satisfaction. Tetapi jika Anda memang perlu membicarakan sesuatu, Anda bisa menyatakannya dengan cara yang tidak memberikan kepuasan bagi Anda. Such as, I really want to run this marathon, so I need to train 5 times a week and kick my ass if I don't. Misalnya, saya ingin mengikuti maraton ini. Jadi saya perlu berlatih 5 kali seminggu dan memotivasi diri sendiri jika tidak melakukannya. Okay? So audience, next time you're tempted to tell someone your goal, what will you say? Exactly, well done. Oke, jadi hadirin sekalian, lain kali jika Anda tergoda beritahu seseorang tentang tujuan Anda, apa yang akan Anda katakan? Tepat sekali, bagus. Okay guys, so that's all from me. I'm sorry if I make many mistakes and my English not good because here I still learn. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.